Selamat malam. Hari ini saya ingin mempresentasikan TTS SPA 04 tentang bangunan multi massa dengan subjek project rest area. Oke, langsung aja. Lokasinya itu berada di Kecamatan Sedayu, tepatnya di Kelurahan Argosari di sini. Lalu di Kelurahan Argosari ini dengan kepadatan penduduknya 10,359 jiwa per kilometer persegi dengan usia produktifnya 2.800 untuk pria dan 2.674 untuk wanita. Dan bisa dibedakan bahwa mayoritas pekerjaan di daerah Kelurahan Argosari adalah sebagai petani. Namun juga banyak yang sebagai wira swasta, dalam hal ini berjualan. Angkanya hingga mencapai 1060. Lalu jika kita telisik lebih dalam lagi, sebenarnya di sana sudah terdapat atraksi kesenian serandul, namun keberadaannya mulai punah karena globalisasi. Namun kabar baiknya di sana terdapat sentra kerajinan sangkar burung. Lalu ada kesenian kadisiswa dan sentra kerajinan tas saja di Solo Gedong. Namun di sini ada catatan bahwa gambar di samping untuk yang kesenian serandul mereka mulai punah. Namun untuk 3 poin sentra kerajinan burung, kesenian kadisiswa dan sentra kerajinan tas rajut mereka masih eksis hingga sekarang. Lalu di sini adalah profil site. Site terletak di tepi rel kereta api, tepatnya sekitar 200 meter dari rel kereta, dan di sana sudah terdapat drainase berupa selokan karena di sana adalah pertanian, persawahan dan mayoritas dominasi tanaman palawija. Dan di sini bisa saya petakan kalau sebenarnya di dalam radius 1 hingga 40 meter terdapat beberapa kuliner yang ada di sana. Namun di sini yang paling banyak sebenarnya adalah kuliner mie ayam dan bakso. Namun tidak menutup kemungkinan di sana juga terdapat kuliner jamur tiram, keripik jamur dan sego welut. Kalau dari ini kondisi existing di sana, jadi tampaknya itu bersebelahan dengan jalan antar kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Argosari dengan Godean yang warna kuning ini, dan jalan tolnya memotong akses kedua kecamatan tersebut. Oke, sekarang masuk ke poin analisis site. Di dalam analisis ini, di dalam radius 4 km tersebut terdapat 3 jenis permukiman dengan kepadatan yang berbeda. Yang warna hijau ini adalah dengan kepadatan rendah, yang warna pink ini dengan kepadatan sedang, lalu yang warna oranye ini kepadatan tinggi karena dia langsung berbatasan dengan Jalan Wates, yang mana Jalan Wates adalah jalan penghubung provinsi. Dan ini profil setnya. Set lebar seluas 3,8 hektar dengan lebar 120 dan panjang 320 meter. Dan yang ini adalah rel kereta api. Kita masuk ke kawasan. Untuk data iklim, persentase angin berhembus dari arah barat, mulai dari barat laut hingga barat daya dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Nah, di sini langsung dapat kita respon secara kawasan bahwa ketika nanti masa bangunan akan lebih rendah pada sisi barat dan meninggi ketika berada di daerah timur, di sebelah timur, karena kita tidak mungkin untuk menutup angin yang
berhembus dari barat. Lalu di sini ada curah hujan. Curah hujan cukup tinggi pada bulan Februari, dan dengan itu sebisa mungkin kita merespon dengan menggunakan material berpori. Bisa menggunakan paving berpori atau ground cover berupa taman kering atau rumput. Terus untuk sinar matahari kita bisa mengoperasikannya dengan menggunakan panel surya. Lalu di sini ada kelembaban, di mana kelembaban tertinggi hingga 100% jadi pada bulan Februari, di mana di situ kita butuh respon arsitektur tropis, di mana menggunakan aplikasi cross ventilation. Lalu di sini ada suhu, dan responnya adalah menggunakan cross ventilation dengan AC atau pengkondisian udara. Lalu di sini yang cukup penting bahwa mengingat ini setnya terletak di sebelah jalan tol, maka terdapat PM 2,5. PM 2,5 itu adalah partikel kecil yang dilepaskan oleh asap kendaraan bermotor maupun asap pabrik. Nah, untuk grafiknya sendiri dalam satu hari itu partikelnya bisa sampai angka 20 pada jam 3 pagi, dan pada jam 12 bisa sampai angka 19. Namun untuk batas aman dari partikel ini sendiri itu Indonesia menetapkan angka hingga 65. Jadi sebenarnya ini tidak begitu signifikan, namun kita perlu antisipasi ketika sudah dibangun jalan tol. Nah, maka dari itu kita perlu menanamkan pohon term besi yang dapat mereduksi polusi suara dan mereduksi partikel-partikel yang keluar dari asap kendaraan. Langsung kita masuk ke analisa secara 2 dimensi. Di sini ada pandangan melalui tapak. Lalu kita respon gimana caranya masa bangunan itu dibuat rendah agar view Merapi yang ada di sebelah sini, ini kan di sini sebelah utara, itu tetap kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi gimana kita tetap poin alam itu nggak reduksi oleh desain kita. Lalu untuk pandangan dari luar, kita menggunakan beberapa pilihan fasad. Yang hijau ini adalah yang fasad menjual karena berbatasan langsung dengan tol. Lalu untuk yang bagian belakang cukup tidak begitu menjual, namun cukup perlu diperhatikan karena untuk mencari keselarasan dari bangunan. Lalu untuk yang pemandangan dari tapak, dari sebelah sini ke sini mendapatkan poin yang bagus, namun ketika di sebelah utara mendapatkan poin minus karena berbatasan langsung dengan jalan tol. Maka responnya adalah ketika yang warna panah merah ini intervensi desainnya menggunakan pemandangan dibuka, jadi tidak difilter. Namun ketika yang warna hitam ini yang menghadap langsung ke jalan tol menggunakan filter supaya tidak langsung ada transisinya gitu. Lalu untuk respon dari polusi udara, kita menggunakan tanaman dengan yang mampu mereduksi udara dan partikel. Jadi seperti ada 2 layar. Jadi di sebelah jalan tol ada pohon-pohon, lalu masuk ke parkiran, di sini ada pohon-pohon lagi, namun dengan skala yang lebih kecil. Di sini untuk analisis site, hembusan angin direspon gimana caranya angin tetap berembus dengan menggunakan fasad yang mampu mengalirkan udara dan dengan sistem cross ventilation juga sebetulnya. Lalu ini arah air, jadi gimana caranya kita tetap mempertahankan kondisi air tanah di sana dengan menggunakan biopori. Ini sebagai respon seumpama misal mungkin puluhan tahun depan area ini sudah menjadi beton, lalu kita belum siap untuk meresponnya. Lalu masuk ke program ruang. Di sini langsung saya tekankan kenapa di rest area yang saya anggap bagus itu mereka memiliki kriteria nyaman, mood baik untuk memberikan suasana hati setelah berkendara.
mengurangi stres, ada atraksi dan komersial, lalu ada fasilitas publik. Di sini kenapa penting ada fasilitas publik, karena sebelumnya lihat presiden rest area yang sudah ada itu tuh nggak ada akses publik untuk istilahnya menggunakan rest area. Jadi gimana caranya fasilitas rest area itu bisa diakses sama publik gitu. Dan di sini sasarannya adalah anak sekolah. Kenapa anak sekolahan? Karena di dalam set sendiri, di sekitar set hingga radius 3,5 kilo itu ada sekitar 14 sekolahan, yang dimana dalam itu ada SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi. Jadi gimana kita merespon kebutuhan anak sekolah yang paling bisa dibilang bukan mendasar, seperti hal yang paling familiar mereka lakukan adalah olahraga. Nah, mengapa fasilitas olahraga? Karena murah, pasti sehat, familiar, dan pertama di Sedayu. Maksudnya fasilitas olahraga sewa itu baru ada di Sedayu ketika di proposal rest area ini. Sebelumnya saya belum menemukannya. Lalu wujudnya apa? Wujudnya adalah lapangan basket dan lapangan sepak bola ini, karena cabang olahraga yang paling digemari dan familiar di dunia. Lalu ada less maintenance dan long service, dan yang ketiga sebagai stimulus positif habit di daerah pedesaan. Karena sebagaimana yang saya tahu, biasanya di daerah pedesaan itu masih sering ada istilah premanisme. Jadi gimana kita mereduksi keadaan sosial itu dengan berolahraga. Oke, kita langsung masuk ke fasilitas. Di sini ada fasilitas rest area yang standar, lalu di sini ada fasilitas tambahan. Dengan tambahan itu ada motel atau penginapan, hot charger, taman, cuci mobil, tempat pijat, dan ruang mulana. Di sini ada yang mungkin saya yang baru, kenapa ada charger board, soalnya ketika orang berpergian itu tidak hanya berwisata, namun ada berpergian karena alasan bisnis. Dan kita membuat misalkan tempat yang dimana mungkin untuk menggunakan tempat charger board, maksudnya untuk mengecas gawai. Lalu di sini pelaku ada pengelola, pengunjungnya ada dewasa, manula, difabel dengan pengguna lapangan basket, ini ada service. Itu fasilitas, di mana fasilitas standar rest area tipe itu ada di sini. Namun di sini saya tambahkan beberapa fasilitas baru seperti motel, charger port, taman, cuci mobil, tempat pijat, dan lapangan bola dan lapangan basket. Di sini ada kenapa ada charger port, karena orang yang menggunakan tol itu tidak hanya mereka yang melalui kegiatan untuk berwisata, namun juga ada yang untuk kegiatan bisnis. Jadi gimana kita menyediakan tempat untuk ngecas HP atau laptop, karena sekarang charger itu menjadi kebutuhan primer kita. Lalu di sini ada pelaku, pengunjung. Lalu di pengunjung sini ada manula, anak-anak, dan difabel. Lalu di sini ada tugas servis dan pelaku usaha. Lalu di sini ada pola aktivitas yang saya petakan. Habis itu masuk ke kebutuhan ruang. Lalu pengelompokan ruang berdasarkan pengguna. Lalu di sini analisis besaran ruang. Lalu di sini ada peraturan. Dan di sini peraturan Kota Bantul, di mana KDP di sana itu maksimum 40% dan garis sempadan untuk jalan lokal primer minimal 10 meter dan jalan sekunder minimal 4 meter. Lalu ada KLB besarnya maksimum 1 sampai 1,2 dan ketinggian bangunan maksimum 20 meter. Lalu di sini ada KDH, di sana adalah 60% dari luas persil tanah. Lalu ada ruang terbuka hijau yang minimal 250 orang, 1,2 meter persegi. Lalu di sini saya coba petakan skenario operasional waktu. Jadi tiap fungsi itu memiliki jam kerja yang berbeda. Bisa dilihat di grafisnya untuk lebih jelasnya. Lalu di sini saya kelompokkan untuk jumlah ruang. Total luasnya adalah
14.725 meter persegi dengan KDH 40%, maka dihasilkan luas lantai dasarnya sekian. Lalu di sini masuk hubungan antar ruang secara makro, gimana ada ruang transisi yang menjembatani antara pengelola dengan servis. Lalu di sebelah sini ada pelaku usaha dan pengunjung. Dan di dalam ruang transaksi ini maksudnya ada ini fasilitas-fasilitas seperti food court, laboratorium, musola dan sebagainya. Lalu ini adalah hubungan ruang secara mikro per ruangan. Lalu di sini masuk zonasi. Di sini saya petakan seperti yang saya jelaskan tadi, ada fasilitas standar yang tipe A, ada yang tambahan dan yang bagi publik. Jadi kira-kira seperti ini plannya. Lalu kalau berdasarkan fungsi dibagi 3, ada khusus area pengelola, yang mana dalamnya ada petugas kebersihan, satpam dan sebagainya. Lalu ada yang tengah ini rest area untuk pengunjung dan pelaku usaha. Lalu yang di hijau ini untuk fasilitas publik, yang mana itu ada lapangan sepak bola dan lapangan basket. Ini adalah akses dari tiap fungsi. Lalu di sini kita masuk ke konsep. Untuk implementasi dari definisi rest area yang saya maksud, di sini saya mencoba memasukkan arsitektur vernakular, lalu ada popular space for human, lalu ada area inkubasi bisnis dan pariwisata. Turunannya adalah untuk arsitektur vernakular ada menggunakan raw material, tektonika dan branding lokalitas. Lalu space for human, di sini ada 4 poin: greenery, age, attract and protect, human scale enclosure and beauty really matters. Untuk area inkubasi ada cara gimana yang merespon UMKM lokal dengan eksklusivitas desainnya. Untuk pariwisata tentu ada atraksi yang merasakan pengalaman hingga share facilities. Untuk konsep, lalu di sini ada konsep place for human, ada greenery, little and ulang-ulang. Lalu di sini ada konsep popular space for human. Sebenarnya ini adalah konsep urban design, namun saya masukkan ke dalam rest area karena rest area adalah seperti kawasan yang dengan masa banyak, dengan building yang banyak, dan transisi antar building itu ada yang menjadi fokus saya. Jadi gimana caranya, seperti contohnya ini, publik sangat menyukai tanaman, penghijauan lebih dihasilkan pada kesehatan mental. Lalu di sini ada sensor alami, age, attract and protect. Jadi sensor alami manusia akan menoleh ketika ada suatu halaman di pedestrian. Jadi ketika kita melihat suatu pedestrian namun di situ ada seperti cekungan atau courtyard, itu kita secara otomatis akan nengok ke arah sana. Lalu ada beauty really matters. Semakin kompleks bentukan suatu fasad maka akan semakin menarik, daya pandang makin intens. Jadi ketika fasad memiliki bentukan yang entah banyak ukiran atau banyak olahan material, bukan hanya polos biasa, itu akan menjadi nilai tambah dan daya pandang makin intens. Dalam hal ini fasad aktif yang nanti diinterpretasikan. Dan maksudnya fasad aktif di sini adalah fasad yang seperti itu tadi, di banyak ukiran atau menggunakan material-material yang terekspos. Lalu ada human scale enclosure. Manusia suka berada di lokasi yang lebih berskala manusia, suguhan grand vista dan sudut yang dinamis. Ada alasannya. Jadi gimana human scale manusia itu dijaga dengan ketinggian bangunan yang tidak terlalu tinggi, mungkin maksimal 10 meter, dan jarak antar bangunan yang tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jauh. Lalu masuk sini adalah area inkubasi bisnis. Dengan waris plan UKM lokal itu maksudnya kita tadi yang seperti di atas tadi sudah saya petakan, di radius 30 meter itu terdapat UKM apa aja, nanti kita sediakan lokasinya di dalam area ini. Dan eksklusivitas desain, jadi desain setiap UKM nanti berbeda karena kita tidak bisa menyamakan desain misal UKM
mie ayam dengan jamur tiram itu bentuk warnanya akan berbeda. Lalu di sini ada konsep pariwisata di mana salah satu 3A atau 4A itu adalah atraksi. Nah, atraksi ini dengan menunjukkan atraksi alam. Lalu ada merasakan pengalaman, karena pariwisata zaman sekarang telah berubah ke arah yang melakukan, jadi tidak hanya menonton dengan melihat, namun dengan by doing, mungkin dengan bisa ikut bertani atau berjalan di area pertanian. Lalu di sini ada share facilities yang dimaksudkan tadi, seperti pembagian lapangan bola dan lapangan basket yang bisa diakses oleh kedua pihak dari